Kali ini kita akan masuk ke fungsi yang paling sederhana dan paling sering digunakan di Excel, yaitu fungsi sum. Sedangkan lembar kerjanya kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengcopy, pengoperasian copy paste. Untuk mengcopy di Excel sebetulnya sangat mudah, kita tinggal sorot saja yang akan di-copy, kita tekan Ctrl C, nah, kemudian posisikan pada tempat mengkopinya, misalnya di sini, kita tekan Ctrl V. Nah, semudah itulah mengcopy di Excel. Perintah mengcopy itu bisa mengcopy dalam satu set, misalnya ini saya tekan Ctrl C, saya taruh di sini Ctrl V. Nah, namun juga antar set. Nah, ini bagian bawah ini set 1, ini set 2. Nah, berarti ini saya copy. Nah, saya akan mengcopy ke set 2, akan saya taruh di set 2. Berarti kita klik set 2, kemudian kita paste di sini dengan menekan Ctrl V. Nah, kita juga bisa mengcopy antar file. Nah, kita mengcopy dari file yang lain. Nah, misalnya di sini saya membuka dua file ini. Ini file aslinya. Nah, ini saya akan mengcopy dari Excel Pemula 1 ini. Nah, seperti biasa saya sorot terlebih dahulu seperti ini. Kita tekan Ctrl C. Nah, kita kembali ke file yang pertama yaitu ini. Nah, di sini di samping dengan menekan Ctrl V, mempaste juga bisa dengan mengklik tapi yang kanan. Klik kanan. Nah, inilah. Berarti kita nanti akan mengcopy isinya dan juga lebar kolomnya. Ada dua yang kita copy. Seandainya kita cuma mengcopy saja seperti ini, Ctrl V, ya, dia cuma akan mengcopy isinya saja. Tapi lebar kolomnya tidak sesuai, tidak disesuaikan. Agar kita juga mengcopy lebar kolomnya, di samping dengan Ctrl V, juga kita mengcopy kolom width. Nah, caranya klik kanan. Nah, inilah paste spesial. Nah, ini. Berarti kita mengcopy kolom width-nya ini. Oke, berarti ada dua kali pekerjaan mengcopy-nya di sini. Mengcopy isi dan mengcopy lebar kolom. Langsung saja kita ke materi fungsi yang pertama yang paling mudah. Nah, yang pertama menjumlah, yaitu sum. Di samping dengan shortcut yang berada di kanan ini, kanan atas, kita bisa secara dasarnya adalah awali dengan sama dengan kita pilih tulis sum ya, kurung buka, mana yang akan dijumlah ini number ya, dari awal ini sampai akhir ini sorot saja kemudian enter. Inilah jumlahnya. Nah, kemudian max atau mencari nilai tertinggi, prosesnya sama, awali sama dengan kita tulis max kurung buka dari awal sorot sampai akhir kurung tutup enter. Begitu juga min, nilai terendah. Sama kurung buka, sum dari atas sampai bawah disorot. Enter. Nilai rata-rata average ini sama dengan average dari atas sampai bawah, enter. Nah, ini. Itulah fungsi yang paling mendasar di Excel yaitu sum, max, min, average. Ini bisa dibikin rata tengah ataupun apa adanya. Kalau rata tengah berarti kita pilih center ini. Fungsi atau rumus juga bisa di-copy. Jadi kita bukan menuliskan satu persatu. Nah, ini prosesnya sama. Nah, di samping menekan Ctrl C kita juga bisa dengan klik kanan. Ini klik kanan kita pilih copy ini. Nah, copy, tarik ke sebelah kirinya, bisa klik kanan lagi, kita tekan paste ini. Nah, dia tercopy ke sini. Nah, itulah yang paling sederhana di Excel. Nah, sekarang ada dua yang fungsi sederhana yang lain, yaitu cons dan cons A. Nah, ini perlu diketahui bahwa sum itu menjumlah dan count itu menghitung. Nah, akan saya coba di sini. Nah, di sini ada dua angka yang sama, yaitu ini isi dan ini. Nah, kalau sum berarti dia menjumlah ini, menjumlah angka. Saya coba sum dari awal sampai akhir ini. Kurung tutup enter. Nah, berarti dia menjumlah, jumlahnya adalah 6 ya. Nah, tapi kalau count itu menghitung, berarti 1 2 3. Nah, ini count menghitung. Nah, dari awal sampai akhir kurung tutup enter. Nah, berarti seandainya di sini angka 2 ini saya ganti dengan 5, jumlahnya akan berubah ini. Nah, tapi kalau count namanya juga menghitung 1 2 3, isi datanya adalah 3, walaupun diganti dengan 5,
dia tetap jumlahnya 3. 1, 2, 3. Nih. Tapi count ini cuma bisa menghitung sel yang berisi angka. Berarti seandainya ini saya ganti dengan huruf B misalnya, ini dia tidak ikut dihitung. Untuk menghitung sel yang berisi angka maupun huruf, itu kita gunakan count A ini yang paling bawah. Ini berarti misalnya ini ada AB2. Saya pakai kurung buka dari awal sampai akhir, kurung tutup, enter. Nah, ini dia tetap terjumlah. Berarti sangat mungkin untuk mengetahui jumlah nama misalnya ini. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi baru, yaitu fungsi yang fenomenal, fungsi if. Nah, tapi sebelumnya kita akan jumlahkan terlebih dahulu dengan sum menjumlah ke kiri. Sum, nah ini, enter, copy ke bawah. Nah, sekarang rata-rata, copy ke bawah. Nah, pada rata-rata di sini muncul angka desimal ini. Nah, untuk mengatur angka di belakang koma, di sini pilih number ini pada number ini. Nah, di sinilah decimal place, berapa angka di belakang koma. Misalnya kita menginginkan 2, nah, berarti kita tuliskan 2. Oke. Nah, berarti sekarang angkanya sama, ada 2 angka di belakang koma. Nah, saya undo, di samping dengan number format, di sini juga sudah ada decrease dan increase. Berarti untuk mengurangi, nah, kita pilih decrease desimal. Nah, ini 2 angka. Untuk menambah desimal, itu increase. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke fungsi if. Sebetulnya fungsi if cuma merupakan perkembangan dari operator perbandingan atau logika ini yang terdiri dari sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Yang cuma mengenal 2 nilai, yaitu benar atau true, atau salah atau false. Pada dasarnya fungsi if cuma untuk menguji sebuah logika sesuai atau tidak. Nah, sebagai contoh di sini logikanya adalah sebuah rata-rata itu lebih besar dari 70 ini. Berarti kita awali dengan tanda sama dengan, ini rata-ratanya lebih besar dari 70. Itulah logikanya. Kita enter. Nah, dia sesuai berarti true. Kalau tidak sesuai berarti false ini. True, tidak sesuai, false. Nah, berhubung sebuah teks itu tidak cuma berisi true false, maka diciptalah fungsi if ini. Maka diciptalah fungsi if, yaitu untuk mengganti true dan false. Sebagai contoh dengan logika yang sama, tapi kita gunakan fungsi if. Sama, yaitu diawali dengan sama dengan. If berarti kita baca jika. Jika ya, rata-rata berarti ini lebih besar. Nah, seperti ini dari 70. Nah, kemudian kita maka. Nah, ini. Maka apa jika lebih besar daripada 70? Misalnya lulus. Berarti teks harus diawali dengan tanda petik. Nah, ini. Berarti jika ini bagian bawahnya kan tertulis value if true. Ini jika sesuai. Nah, koma, titik koma. Lainnya ya, pemisahnya adalah titik koma. Lainnya value if false, ini yang biru tertulis sebagai alat bantu kita. Nah, berarti jika tidak sesuai apa? Nah, ini jika tidak sesuai berarti misalnya saja tidak lulus, titik petik, kurung tutup. Berarti kalau kita baca, jika rata-rata lebih besar dari 70, maka lulus. Lainnya tidak lulus. Nah, kita enter, sorot ke bawah. Serodot. Nah, ini. Sesederhana itulah sebetulnya fungsi if. Penggunaan fungsi logika atau fungsi if bisa lebih dari satu nilai. Nah, misalnya jika rata-rata, yaitu ini rata-rata, ini nah, lebih besar dari 80, baik. Jika rata-rata lebih besar dari 60, sedang. Jika rata-rata kurang dari 60, buruk. Nah, kalau kita praktekkan langsung dalam bentuk fungsi if, lah itu kita pakai bahasa Indonesia saja agar lebih mudah. Nah, sama dengan, nah berarti jika if seperti ini, rata-rata berarti ini lebih besar. Nah, seperti ini dari 80. Nah, inilah ini yang biru logical testnya, yaitu jika rata-rata lebih besar dari 80. Nah, pemisahnya adalah titik koma.
Nah, titik koma. Terus apa? Value if true, yaitu jika memenuhi kriteria ini. Jika betul, apa itu? Baik. Nah, itu nilai dari jika lebih besar dari 80. Nah, berikutnya, inilah yang saya katakan bisa bertingkat. Nah, berarti untuk yang kedua, jika. Nah, jika nilai rata-rata lebih besar, lebih besar sama dengan ya, 60, lah berarti ini juga kurang sama dengan ini. Lebih besar atau sama dengan 60, ini ya, tasnya. Maka, nah, titik koma, apa jika lebih besar dari 60 sedang. Nah, ini, koma, sebetulnya ini bisa juga pakai fungsi if lagi. Nah, bisa juga pakai fungsi if lagi, yaitu jika if logikalitasnya apa? Ini lebih besar. Maaf, lebih kecil dari 60, maka buruk. Petik kurung tutup. Nah, inilah kurung tutup harus sebanyak kurung buka. Kurung bukanya 1, 2, 3. Berarti kurung tutupnya juga 1, 2, 3. Nah, inilah. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini. Lebih besar dari 80, baik ya. Kita copy ke bawah. Set. Nah, ini. Berarti dia sedang. Nah, ini 80,1 baik. Nah, ini 50 buruk. Nah, itulah jika memakai fungsi if lebih dari 1. Caranya seperti itu. Fungsi if juga bisa digabungkan dengan fungsi-fungsi lain. Di keranjang link selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP, yaitu sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari sebuah data. Nah, ini VLOOKUP yaitu mencari data dari suatu tabel sesuai dengan kolomnya. Nah, inilah kolomnya. Nah, sintaknya adalah VLOOKUP data yang dicari, yaitu misalnya ini golongan, rank tabel yaitu ini, dan kolom keberapa. Nah, ini 1, kolom kedua. Kalau kita mengisi gaji pokok berarti kolom kedua. Nah, saya praktekkan sama dengan, diawali sama dengan, carilah. Nah, berarti VLOOKUP. Data yang dicari adalah ini, kurung titik koma, berdasarkan tabel ini, ya, titik koma lagi, kolom ke berapa ini? Kita mencari gaji pokok, berarti kolom ke 1, 2. Berarti kolom ke 2 ini. Kolom ke 2. Kurung tutup, enter. Nah, seandainya kita mencari tunjangan, berarti bedanya cuma pada kolom ke ininya. Kolom ke 3. Nah, berarti prosesnya sama. Diawali sama dengan, carilah berdasarkan golongan ini, tabelnya mana, pemisahnya titik koma, berdasarkan tabel ini, pemisahnya titik koma lagi, kolom keberapa tunjangan, berarti kolom ketiga. 3, kurung tutup, enter. Nah, ini. Tapi berhubung ini mau di copy ke bawah, ini C4, yaitu Ahmad, mau di copy ke bawah menjadi C5, C6, C7, dan seterusnya. Saya copy ke bawah, seperti ini. Nah, ini. Pada nama orangnya atau dan golongannya, dia ikut turun ke bawah. Ini dari C4, ini turun ke bawah C5, C6, C7, dan seterusnya. Tapi tabelnya tidak ikut turun ini. Tabelnya bukan berarti dia turun, ini ke sini, ke sini, itu tidak tabelnya. Berarti yang ikut turun cuma depannya saja, dan tabelnya diabsolutkan. Cara mengabsolutkan, nah ini saya hapus terlebih dahulu. Cara mengabsolutkan dengan menekan F4. Nah, saya awali lagi. Carilah, yaitu VLOOKUP. Nah, data yang dicari adalah ini. Nah, titik koma. Rank tabel pencarian, yaitu ini. Nah, berhubung nanti ini tidak ikut di copy ke bawah, ya, berarti ini diabsolutkan dengan menekan F4. Nah, ini. Perhatikan bagian atas ini. F4, nah,
dia muncul dolar G, dolar 3, dolar I, dolar 6. Berarti ini sudah terkunci dengan dolar, itu artinya mengunci absolut. Nah, ini kemudian kolom ke, nah ini berhubung gaji pokok, berarti kolom kedua, kurung tutup, enter. Nah ini. Begitu juga ini, awali sama dengan carilah VLOOKUP ya. Pada data yang dicari adalah ini, golongan, titik koma, rank tabelnya, yaitu ini. Nah, ini juga sama diabsolutkan dengan menekan F4. Nah, ini titik koma lagi. Tunjangan, berarti kolom ketiga, kurung tutup. Enter. Nah, ini. Sekarang, ini di copy, sorot, copy ke bawah. Ujungnya tarik. Dia sekarang benar ini golongan 3.500, tunjangannya 1 juta nih. Nah sekarang bagaimana merubah ini menjadi bentuk rupiah seperti ini? Nah caranya mudah, sorot terlebih dahulu pada number ini kita pilih accounting RP, kalau belum ada di sini oke. Sekarang sudah berubah menjadi rupiah. Nah selanjutnya bagaimana kalau VLOOKUP? Nah, untuk HLOOKUP, nah, prosesnya sebetulnya sama, cuma kalau VLOOKUP atau vertical lookup yaitu pencarian berdasarkan datanya vertikal seperti ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau HLOOKUP berarti bentuknya horizontal ke sini seperti ini. Nah, golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan seterusnya akan saya coba. Nah ini tabel ini akan saya copy dulu ke bawah daripada bikin lagi. Caranya tekan Ctrl C, taruh di sini ini untuk HLOOKUP-nya. Nah, saya taruh di sini, kita tekan Ctrl V. Tapi ini akan saya bentuk menjadi bentuk horizontal, yaitu mendatar ke sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Caranya kita mengcopy dengan mengganti posisi atau transpose. Kita pilih Ctrl C untuk mengcopy. Nah, di sini kita klik aja di sini, kemudian klik kanan. Nah, inilah transpose ini. Mengubah posisi. Nah, klik. Nah, inilah sekarang gaji pokok urutannya menjadi ke bawah. Inilah yang disebut HLOOKUP atau horizontal lookup. Jadi, sekarang golongan gaji pokok dan tunjangan sudah susunannya horizontal seperti ini, golongan gaji pokok tunjangan. Nah ini sekarang kita mencoba HLOOKUP, tapi ini saya hapus saja ya yang atas dengan cara di cut saja ini dengan menekan Ctrl X, taruh di bawah atas, Ctrl V. Nah, dia berarti meng-cut itu namanya. Sekarang HLOOKUP, kalau VLOOKUP tadi adalah kolom keberapa, kalau HLOOKUP berarti baris keberapa. Saya hapus dulu ini. Caranya sama persis, sama dengan carilah. Nah, cuma berdasarkan urutan data horizontal, berarti carilah HLOOKUP berdasarkan data pencarian ini, titik koma, rank tabelnya ini, berhubung akan di copy, diabsolutkan dengan menekan F4. Baris keberapa akan mencari gaji pokok, berarti garis 1, baris kedua, ya. Titik koma, 2, kurung tutup, enter. Berarti dia sudah sama 400, bisa di copy ke bawah. Nah, seperti ini golongan 1, 600 sama. Nah, begitu juga untuk tunjangan. Tunjangan berarti sama. Carilah HLOOKUP berdasarkan golongan, ini pemisahnya titik koma, dengan tabel ini, ya, akan diabsolutkan dengan menekan F4. Nah, titik koma lagi. Nah, ini baris ke 1, 2, 3, golongan baris ke 3. 3, kurung tutup, enter. Nah, ini. Sekarang dia bisa di-copy ke bawah karena tabelnya sudah diabsolutkan. Itulah bedanya HLOOKUP dengan VLOOKUP, cuma susunannya saja. Kalau vertikal, susunannya secara vertikal, golongan, gaji pokok, tunjangan. Atau mungkin data lain yang misalnya jenis kelamin, gaji pokok, tunjangan anak, seperti itu. Nah, kalau HLOOKUP atau horizontal, itu susunannya ke bawah seperti ini. Nah, itulah HLOOKUP dan VLOOKUP. Dan semua fungsi itu bisa dikombinasikan dengan fungsi lain yang nantinya akan menjadi sebuah rumus.